Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati pada seluruh jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya sangat akan salat subuh ganti berjamaah. Mudah-mudahan niat baik kita, tujuan baik kita, amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan makanan yang halal. Dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi halali wal harami ruwiya an Abi Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Talabul halali adapun mencari nafkah yang halal iku faridatun, hukumnya wajib, ala kulli muslimin, terhadap semua orang muslim. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad bersabda, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha dengan sekuat tenaga, apapun itu profesinya, entah sebagai seorang guru atau dosen, sebagai seorang petani atau seorang pedagang atau pejabat sekalipun, kita harus berusaha. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh adalah malas-malesan. Orang malas-malesan itu salah satu tanda orang yang memutuskan rahmat Allah. Wala ta'yasu min rahillah. Bahkan rezeki yang halal itu, rezeki yang halal yang kita peroleh itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita atau diri kita. Makanya berikutnya dalam kitab yang ulumuddin, kullu lahmin nabata, kullu lahmin, setiap daging, nabata yang tumbuh, minal harami, dari barang yang haram, fannaru, maka tempatnya adalah neraka, aula bihi, itu lebih utama. Jadi muruah untuk menjaga halal ini harus benar-benar diperhatikan. Halal itu apa? Halal itu ya dari segi zatnya halal, cara memperolehnya juga halal, dan mentasarufkannya juga harus halal. Itu kan sulit. Makanya seorang pedagang ya, profesi pedagang itu kalau tidak benar-benar punya hiroh iman yang kuat itu sangat sulit sekali. Misalnya janjian jam 5 begitu, jam 5 nanti akan datang gitu, tapi padahal masih di rumah belum apa-apa, kadang sudah bilang OTW lah. Ini sering kali. Itu kadang saya tuh agak tidak sepakat dengan itu. Masih OTW padahal mau berangkat ini belum, masih mengerjakan sesuatu OTW ya. Tidak hanya itu saja, kadang barang yang belum ditawar sudah bilang ditawar. Tambah lagi kalau belum tawar, misalnya harganya 10.000, ini sudah ditawar 15.000. Nah, ini sangat sukoli. Ini pentingnya transaksi, memang harus benar-benar kita perhatikan betul. Caranya pun harus benar, mentasarufkan juga benar, dan memperolehnya pun juga harus benar. Tidak hanya itu saja, termasuk sebagai tenaga pengajar juga. Saya dulu pengajar Pak, di salah satu di swasta sini. Pengennya itu kerjanya sedikit begitu ya. Kalau datang kadang masih terlambat lagi. Ada juga, ini kesinggungan mungkin kita bersama begitu ya,
Kalau ngajar itu ada yang ngajar katakanlah misalnya 1 semester 12 pertemuan gitu. Saat 12 pertemuan ketemu dengan siswa itu baru sekali gitu. Setiap hari keluar terus, padahal sudah dapatkan gaji. Itulah pentingnya, termasuk pejabat juga. Nah, ini pejabat itu sekarang baru ramai sekali. Karena rezeki yang tidak diperhatikan betul kemudian berdampak pada keluarga. Tidak hanya keluarga, berdampak dengan sanak famili dan anak-anaknya juga. Itulah pentingnya makanan yang halal. Karena dengan memakan makanan yang halal itu, Pak, insya Allah Allah akan bukakan hati sehingga hatinya futuh, anaknya cerdas, kemudian pintar, anaknya soleh dan solehah dengan memperhatikan makanan yang halal. Itu sangat pentingnya kita makan yang halal. Kalau ada orang, Pak, diajak dengan suatu kebaikan masih sulit, membaca Quran nggak mau, sukanya membaca tetangga atau membaca orang misalnya. Nah ini dipertanyakan makanan yang dimakan halal, makanan halal enggak? Makanya ada sebuah kisah itu antara guru dan murid, Imam Syafi'i sama Imam Malik gitu. Imam Syafi'i itu sangat mengidolakan gurunya. Mungkin sering diceritakan karena idola, Pak. Ceritakan sama anaknya. Saking idolanya itu suatu saat Imam Malik itu main ke rumahnya Imam Syafi'i. Apa sih? Anaknya itu bertanya-tanya, apa sih kelebihan Imam Malik itu? Sehingga orang tua saya Imam Syafi'i itu mengidolakan gurunya. Suatu ketika Imam Malik main ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, Imam Malik ini dijamu, Pak, dimakan, Pak. Imam Malik itu makannya tidak hanya satu piring begitu ya, katakanlah lebih lah, banyak gitu. Ibu 2 kali mungkin. Selain itu, Pak, Imam Malik ya kayak orang biasa begitu, kemudian ya tidur gitu. Tapi kebalikannya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makannya sedikit. Pada saat itu, Pak, makannya sedikit. Terus kemudian siang malamnya itu waktunya dipakai untuk ibadah terus atau belajar terus. Anaknya bertanya-tanya, janggal sama tamunya ini, sama gurunya ini. Apa sih kelebihan Imam Malik itu? Kayaknya yo makannya banyak, kemudian nimbuh terus misalnya. Semalam ya tidur, bangun pada saat subuh. Apa kelebihannya? Janggal ditanyakan sama bapaknya Imam Syafi'i. Coba tanyakan sendiri sama Imam Malik. Ditanyakan pada saat ditanyakan sama Imam Malik. Wahai Imam Malik, wahai guru, apa sih yang membuat orang tua saya itu mengidolakan kamu? Kayaknya makannya ya banyak, tidurnya ya terus misalnya. Bangun-bangun sholat subuh mungkin tidur lagi misalnya. Ternyata itu ada satu, Pak, rahasianya. Kenapa kok Imam Malik pada saat itu makan banyak sekali? Karena Imam Malik itu yakin makan yang dimakan itulah makan yang halal. Dan makanya saya makan ini, makan yang banyak. Oh, yakin, Pak, dengan itu karena makan yang halal itu sebagai syifa. Syifa itu obat. Makanya nanti masyarakat sini kalau main tempatnya Pak Tasan itu ya, atau Pak siapa gitu, nanti sugi ya makan yang banyak, Pak. Jangan di sini dia. Gak disugui be, tunggu sih sampai tersugui ya. Makan yang banyak itu, makanan orang halal itu akan menjadi sifat berkah. Makanya Imam Malik makannya banyak. Selain itu apa? Imam Malik itu ijtihad untuk memecahkan 2 kata halalan thayyiban itu gak ketemu, Pak. Karena berkahnya makan dimakan adalah halal. Begitu bangun dibuka fotonya, menemukan ijtihad yang bagus. Itulah pentingnya makanan-makanan yang halal. Wah, ini enak ya makan. Dan kiai makannya jadi nisin makannya sing akeh. Jelas halal ya, Pak. Itulah pentingnya makan yang halal. Oleh karena itu saya ingat betul dulu pada saat di pesantren itu, Pak. Itu kiai saya itu minta untuk meneliti sama santrinya itu.
Coba kalian kamu teliti itu di Sleman gitu, sama penjual ayam. Sama penjual ayam, ingat bener kalau ada yang menjual ayam ya. Orang penjual ayam itu katakanlah misalnya membawa 50 gitu atau 20 ya, dimasukkan bronjong gitu atau ditali gitu, dibawa ke pasar gitu. Itu kalau ayam yang biasa suntikan itu Pak, itu rawan mati Pak. Padahal kalau penjual itu misalnya untungnya itu hanya ayam yang mati itu. Itu kalau benar-benar nggak perhatian atau kita nggak perhatikan betul, itu sangat. Makanya ada satu kiai mungkin yang muruah gitu, tidak mau makan makanan yang sembarangan. Kalau mau makan ayam ya di sebelah sendiri itu, di sendiri. Tapi sekarang sulit Pak ya, sudah ada macam-macam beli sudah ada. Tapi itulah pentingnya, maksudnya ini pentingnya kita menjaga dari makan makanan yang baik, yang halal. Caranya baik, zatnya baik, cara mentasarrufnya juga baik. Insya Allah dengan makan makanan yang halal akan memberikan suatu keberkahan kepada keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.